Syarat dan tips pengajuan KPR rumah kedua agar lolos. Sedang menjalani KPR rumah, tapi ingin menambah lagi. Faktanya, Anda tetap bisa mengajukan KPR untuk rumah kedua, walaupun KPR rumah pertama belum lunas. Tentunya ada syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, simak detail persyaratan KPR rumah kedua dan bagaimana tips pengajuannya agar lolos berikut ini. Secara umum, persyaratan yang dibutuhkan untuk pengajuan KPR rumah kedua hampir sama dengan KPR rumah pertama, seperti sebagai berikut. Pertama, warga negara Indonesia. Kedua, bagi karyawan, usia minimal adalah 21 tahun dan maksimal 55 tahun. Bagi wira swasta dan profesional, usia minimal adalah 21 tahun dan maksimal 65 tahun. Ketiga, memiliki penghasilan rutin setiap bulan. Keempat, sudah bekerja minimal 2 tahun untuk karyawan. Kelima, fotokopi identitas KTP dan kartu keluarga. Kelima, jika sudah menikah, sertakan fotokopi akta nikah atau cerai perjanjian pranikah. 6. Fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP pribadi. Ketujuh, bukti rekening tabungan atau rekening koran selama 3 bulan terakhir. Kedelapan, slip gaji dan surat keterangan kerja asli. Kesembilan, bagi profesional seperti dokter, pengacara, dan lain-lain, sertakan surat izin praktik. Kesepuluh, untuk wira swasta, siapkan fotokopi surat izin usaha perdagangan atau SIUP, akta pendirian perusahaan, tanda daftar perusahaan, NPWP perusahaan, dan laporan keuangan terakhir. Setelah syarat-syarat tersebut dilengkapi, Anda bisa mendatangi bank dan melakukan pengajuan. Kemudian ada proses wawancara dengan bank, di mana bank akan mengecek kemampuan Anda untuk melunasi cicilan. Tentunya setelah digabungkan dengan cicilan rumah pertama maksimal 30% dari penghasilan. Apabila disetujui, harus membayar uang muka ke pengembang properti, kemudian menunggu keluarnya surat persetujuan perjanjian kredit atau SPKK. Setelah SPKK Anda terima, saatnya menemui notaris untuk menandatangani akta kredit dan mengurus sertifikat dan serah terima kunci. Sampai di sini, sertifikat rumah Anda dipegang oleh bank dan baru bisa Anda terima setelah seluruh cicilan KPR lunas. Salah satu alasan utama orang membeli rumah kedua adalah sebagai investasi. Jadi, rumah pertama tetap untuk ditinggali. Investasi properti memang cukup menggiurkan dengan harganya yang terus naik setiap tahun. Apalagi saat ini Bank Indonesia yang telah menurunkan besaran uang muka untuk rumah kedua dan seterusnya sebesar 5%. Penurunan ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri untuk akhirnya Anda memutuskan mengambil KPR lagi. Tips lolos KPR rumah kedua. Pertama, persiapkan uang muka. Ketika persyaratan sudah lengkap dan pengajuan telah dilakukan, Anda harus mempersiapkan uang muka. Kabar baiknya, sejak Desember tahun 2019, Bank Indonesia menetapkan penurunan uang muka hingga 5% untuk rumah kedua dan seterusnya. Kedua, perhitungkan besaran cicilan. Bank akan memperhitungkan besaran cicilan yang Anda miliki sekarang ditambah dengan cicilan yang akan datang. Jumlahnya harus tidak lebih dari 30% pendapatan bulanan Anda. Jika melebihi, bisa dipastikan pengajuan KPR rumah kedua tersebut bisa gagal. Jadi hitung kembali seberapa besar kemampuan Anda. Ketiga, pastikan kondisi finansial sudah siap. Tak hanya hutang maksimal 30%, Anda juga harus mempertimbangkan pos keuangan yang lain. Misalkan seperti dana darurat, dana pendidikan anak, utang kendaraan, cicilan kartu kredit, dan lainnya. Pastikan kebutuhan penting lainnya sudah terpenuhi dengan baik, baru Anda memikirkan cicilan rumah kedua. Keempat, pahami aturan bank. Selain menyiapkan persyaratan KPR, Anda juga sebaiknya mencari tahu aturan bank tempat Anda mengajukan KPR, mulai dari besaran suku bunga, biaya administrasi dan lainnya, serta tenor yang ditawarkan. Selain itu, pertimbangkan juga dengan matang berbagai biaya lain yang akan muncul selama proses pengajuan, serta tambahkan asuransi properti untuk melindungi rumah Anda dari berbagai kerugian finansial. Kalau ada yang mau ditanyakan, tulis di kolom komentar. Terima kasih.